long term teamfight. Akhirnya kita ngelihat ada Fight for impact the dari ultimate answer. item yang baru di buff. Oh iya betul, Cross Helmet ya. Cross Helmet dan Cross Hilda. Helmet. Yes. Dengan Hilda di pick terakhirnya ngebuat, wah ini wah, tebal banget ini. Dari Pikiran Academy, Hilda, Khalid, Baxia. Dengan Cici yang udah ditutup. Cici ditutup, ini jadi ibaratnya punchline ya untuk Pikiran Academy. Tapi ada satu celah yang bisa dipegang sama Apa tuh? teman-teman dari Diton. Maksimalkan ke arah gold lane mereka. Bruno sebagai hyper carry di awal udah gak main, ini bakal berat nih. Walaupun mereka punya 3 badan seperti ini. Tapi kalau nggak minim damage, ini jelas bagi Bruno. Ya dia gak bakal bisa bersinar, gak bakal bisa membuat dari Bigatron lepas dari keterpurukan. Ya. Tapi kalau misalnya Bigatron Academy bisa untuk terakhir karena ini adalah match point bagi teman-teman dari Diton. 1-0 sudah berada di tangan mereka. Akankah Bigatron Academy bisa bangkit dari keterpurukan? Atau kita melihat kembali 2-0 Israel di game ataupun di match yang terakhir, match penutup kita di MBL ID Season 11 pembukaan di hari pertama. Yes, So, dan Land of Dawn kita datang. ini dia untuk di game kedua kita. Match ketiga dan ternyata untuk Finn, dia nggak menggunakan Revitalize ya, dia tetap menggunakan Flicker. Niatnya mungkin untuk nge-reach ke arah Ornat. Karena selain dari Finn, ya mungkin masih bisa Marzi lah, tapi dengan race yang lumayan gede menurutku. Dan melihat dari emblemnya, wow! Walrus Blessing, ada 2 di sini ditambah lagi dengan adanya Thrill 3 dari Hilda, Baxia, dan juga Khalid. Hongko 11 3 biji, jadi benar-benar nyari damage-nya dari emblem dulu. Sementara kalau kita dari Diton, ini lebih kayak Impurage damage-nya dengan adanya Walrus Blessing dan Agility yang digunakan oleh Neil. Niatnya adalah untuk backup-backupan. Wah sakit ya single vision-nya ya, karena pas dapat banget di tengah. Sehingga dari Pin lumayan ke pressure untuk sekarang. Sementara keadaan pasti agak sedikit lumayan slow sih dengan main jungler tank. Yang udah lama banget kita nggak ngeliat, mungkin udah berapa season lalu ya, 2-3 season lalu. Tapi sekarang hati-hati dengan ada CLTC yang mulai ke pressure. Waduh, sakit juga. Sakit juga damage yang dihasilkan menuju kepada Marzi. Agak berbahaya, tapi ini dia keuntungan dari adanya Luka. Sebenarnya untuk mobilitas bakalan lebih cepat Baxia, tapi untuk jungling damage-nya dengan adanya Impurage, ini yang ngebantu banget untuk Lukas bisa dapetin jungle lebih cepat dibandingkan dengan adanya Baxia. Dan ngomongin Baxia, ini untuk early damage-nya menurut gue ya, Valentina nggak boleh sampai keganggu sama sekali. Karena kalau udah nggak ada Valentina, damage Bigatron Academy untuk di early seperti ini nurun banget. Ternyata, wah aman banget totalnya. Ya ini memang keunggulan karena pegang ke arah jungle tank ya. Sampai dengan apapun, tapi masalahnya dari Bigatron mereka langsung pressure juga, dapat turtle, dapat point kill or not. Jadi korban pertama Federal Strike yang dicuri. Rasakan ultimate temanmu dan akhirnya Norea menjadi korban kedua. Wah ini rotasi yang menggila dari Bigatron Academy sih. Dari Turtle tiba-tiba ke atas dengan Baxia, Shield Unity, dan Hilda yang lari langsung ke arah top lane, ngejar ke arah Noreanya. Ini menjadi salah satu problem juga di mana damage dealer mereka otomatis dikurangin powernya. Dan wow, mirroring dari Shield sih dapetin ke arah purple buff. Wah ini ternyata too strong ya untuk para frontlaner-nya. Dari Finn, begitu juga dari Marzi. Ini ya membuat dari Diton benar-benar harus cepat-cepat punya item. Tapi ketika 2 point kill tadi berhasil dapat total, ini malah keadaan berat juga untuk Diton. Susah sih untuk damage dealernya masih belum benar ada yang pasti gitu. Apalagi dengan Parsha yang di blast tadi. Zaman force dibuka, tapi outer turret berhasil didapatkan. Dan akhirnya Norea nggak bisa selamat karena 3 player berada di arah top lane. Federal Strike coba untuk dilakukan. Tapi ternyata damage dan damage yang masih belum mumpuni CLTC. Retribution yang mencoba untuk mengambil ke arah Gold Crab. Iya. Ini jadi benar-benar kurang damage banget dari teman-teman Diton dan bahkan satu kali engage ke arah outer turret di arah top lane. Nambah lagi 1000 gold. Jauh banget tambahan ya, ngebuat Bigatron Academy makin kuat lagi untuk di early-nya. Namun ingat, mereka otomatis kalau bermainnya seperti ini, mereka benar-benar harus mainin waktu banget. Karena kalau sampai lebih di atas 15 menit, chance mereka untuk menang udah lumayan menurun menurut gua. Ya. Jujur ya. Norliga memang kuat banget sih harusnya dari teman-teman Bigatron Academy. Federal Strike mengusir, tekan-tekan. Dari Bigatron Academy itu sendiri. Outer turret udah hilang, Pin seperti dimanjakan banget di game ini. Berbeda ketika dia bermain di game yang pertama. Iya, karena responnya udah cepet juga. Hilda, Baxia. Ya, tiba-tiba lu dibantuin aja itu udah menjadi sebuah hal yang enakin banget gitu loh untuk di arah gold lane-nya. Sementara dengan reveal-nya Harith di arah top lane, lihat bagaimana rotasi dari Bigatron Academy mencoba untuk engage ke arah turtle-nya. Oh iya, dan sekarang
Dengan ada Ricky di garis terdepan, dia bisa kasih badan. Dia benar-benar udah bisa untuk ngepo ke arah turtle-nya. Tapi Ricky dalam masalah yang cukup besar, ada Neil yang hadir. Tapi CLTC berhasil mencuri. Dengan ada retribusi yang cukup baik, tapi ternyata Glunya nggak selamat. Neil juga nggak selamat. Finn bakal menjadi korban dan Norea double kill. Tapi lihat pembalasan dendam dari teman-teman Bigetron Academy. Menyisakan Ornot sendirian saja. Ya, sempat tukar dua bukanlah hal yang bagus untuk teman-teman dari Diton. Walaupun mereka tadi mendapatkan ke arah turtle-nya. Mereka cukup berfokus ke arah dari Ricky. Namun ingat, seperti yang dikatakan oleh Gio, hyper carry pun terjadi kepada Finn dengan 3 poin kill dan 4 poin assist. Ini tinggi banget, namun wow! Sakit-sakit. Ornat? Fedor Strike-nya lumayan bikin jadi otot pada Riza. Tapi ya itu benefitnya masih belum mumpuni juga sih. Masih belum item yang diinginkan. Ini membuat move. Oh si aman kah? Aman. CLTC dengan Retribution. Benar, makanya aku penasaran sih untuk item ini Rado pakai curse helmet nggak ya? Atau dia pengen coba untuk langsung glowing one dulu aja? Karena menurutku Blade Armor juga lumayan wajib nih untuk di game kali ini kalau untuk lawan Pain-nya gitu. Sementara kebalikannya dari Bigetron Academy. Mereka cuma butuh untuk buying time sebanyak-banyak mungkin biar Pain bisa free hit. Dan nggak bolehin untuk Rado bisa masuk. Dan bahkan Rado ngambil item ROM ternyata. Ya, padahal belum menit 8 ya. Tapi dia udah ngambil ke arah item ROM tersebut. Pastikan bahwa dia mau cepat-cepat kaya juga. Karena ketinggalan gold yang di awal seperti ini tentu saja bukan apa yang diinginkan oleh teman-teman dari Diton. 3.000 soalnya perbedaannya lumayan jauh juga untuk di 6 menit pertama dan bahkan belum ada tarat yang bisa didapatkan bagi teman-teman dari Diton. Sementara Diton, taratnya udah hilang 2 nih di arah top dan juga di arah bottom lane. Agak susah untuk ngelawan tipikal mobilitas cepat untuk melakukan defense antara Hilda dan juga Baxian. Pressure demi pressure, tekanan batin demi tekanan batin dirasakan oleh Diton untuk sementara ini. 6 menit berjalan, mereka benar-benar sulit untuk bergerak. Ini yang dirasakan mungkin tadi Bigetron Academy di game pertama tadi ya. Mereka sebut untuk ngapa-ngapain dan sekarang dibalaskan keadaannya. Dengan turtle yang ketiga yang bakal coba untuk dipegang oleh Bigetron Academy. Perfect turtle kan? Karena 2 turtle udah dipegang tadi oleh keduanya. Tapi Fedor Strike coba dilakukan bersama dengan Flicker dan CLTC. Retribution yang begitu baiknya. Tapi pertengkarannya mulai terpisah. Zaman Force coba untuk dilakukan. Lihat bagaimana Norea cukup free dan Vidya tershutdown. Tidak ada damage dealer. Inilah yang diinginkan oleh Diton. Kehilangan 1 damage dari Bigetron Academy. Lihat, semuanya langsung mundur teratur. Pergerakan yang genius datang dari Diton di mana mereka memisahkan tim fight menjadi 2 bagian. Finn-nya dikejar sementara yang lain para tanker Hilda, Khalid dan juga Baxia biarkan saja untuk mengejar ke arah dari Norea dan juga Matilda dari Neil. Dan itu adalah momennya di mana dengan adanya Guiding Wind dan juga zaman Force Norea itu susah banget untuk ditumbangin. Dan akhirnya nge-buying time untuk ya udah Pin ya gak kepegang sama sekali oleh teman-teman Bigetron Academy tadi. Ya, wow. Ini udah mulai dapat kisi-kisi jawaban. Udah dapat clue-nya. Udah dapat clue-nya. Dengan pin yang hilang, itu langsung terlihat bagaimana Bigetron Academy langsung yang tadi unggul gol jauh banget 3.000. Sekarang jadi sisa 500. Wow. Pergerakan cepat dari Diton, refleks cepat, respon cepat dari mereka. Main berlima sekarang coba untuk dilakukan. Inner turret udah mulai rontok di arah top lane. Rado. Flicker ke arah depan. Rado matanya semua ke arah Pin. Pin yang bakal coba untuk dikejar begitu saja. Tapi backupnya dengan ada Mr. Tornado juga. Waduh Hilda. Lihat bagaimana. Marcy. Tak dapat Pin. Marcy pun jadi itu dilakukan oleh Diton. Gila sudah. Sosok Marcy-nya. Lagi dan lagi distraction kayaknya yang menjadi temanya ya. Untuk teman-teman dari Diton. Kejar aja ke arah dari powernya Rado tadi ya ke depan sana untuk ngambil ke arah Khalid sama Bruno-nya. Namun itu di belakang ketinggalan lagi. Ini kalau misalkan sampai terulang kembali dan lagi ya bahaya ini. Fedor Strike tapi Ornot posisinya tidak begitu baik. Tidak ada flicker lagi untuk dirinya dan langsung bisa di-take down begitu saja. Even ada 1 zaman Force yang dibuka tapi tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa dari Ornot. Enak ya. Sakit. Ya bisa dihasilkan oleh teman-teman dari Bigetron Academy kepada Neil. Jadi impact dari Pin, volleyballnya benar-benar membuat setengah SP dari Neil tergerus habis. Lord, bakal siapa yang pegang? Oke, perbedaan level ada 1 level. Namun lihat bagaimana di belakang sana Ryza coba untuk menekan ini.
Berapa player dari Diton gitu. Korea mulai dipegang, Rado mengejar ke arah paling belakang, ditunggangi dengan grab-grabnya dan lihat bagaimana Finn gak berkutik. Tapi pertukaran sesama golnya tidak ada. Tapi lihat bagaimana Finn juga dihilangkan CLTC DBS dari yang besar. Dan Evader Ice Strike yang kali ini menjadi sokongan DBS tambahan. Ricky! Triple kill mewarnai walaupun CLTC tershutdown. Tapi grab-grab kembali menunggangi Marzi. Benar-benar kerasukan sosok dari cluenya Rado. Wow. Kiting demi kiting dilakukan dari kedua belah tim dan bahkan kita bisa melihat tadi bagaimana dari powernya Chill berniat dan juga berusaha untuk gak apa-apa. Guanya tumbang, tapi seenggaknya ada 4 player yang menghilang dari Bigetron Academy. Dan split demi split, Rado menurutku punya bisa dibilang peran yang sangat besar untuk di game kali ini untuk ngejaga dan juga ngerusuh bagian backline-nya. Namun dari kedua belah tim bisa dibilang ada keuntungan dari Diton. Nah tapi balik lagi belum cukup untuk melakukan turning point. So dari kedua belah tim mereka masih sama-sama memegang dengan ketat. Ya, dan maka tadi kalau kita lihat dari Ornod udah pegang ke arah satu Apa nih? Item ROM. Tadi kayaknya kalau nggak salah dia direct hit. Jadi dia pakai arah direct hit. Karena kita tahu bagaimana Ornod ini butuh banget nih untuk sustain. Udah main bersama-sama soalnya. Butuh tambahan goal. Iya. Jadi dengan item ROM tersebut yang membuat dia agak sedikit lebih sustain dari segi perekonomian. Ya, dan sekarang Diton juga masih coba untuk cari ombak dulu nih. Dengan lihat bagaimana dari Chill-nya berani banget dia maju ke depan sana karena tahu ada guiding wind yang bisa ngejemput dirinya. Dan bahkan screening pun juga dilakukan oleh Rado. Ngebuka-bukanya tipis-tipis dulu. Bagaimana keadaan Lord untuk sekarang. Dan reveal. Evader Ice Strike tapi Marzi tiba-tiba hadir untuk mencomot ke arah Ornod. Lihat Lordnya udah tinggal sedikit lagi. Tiba-tiba ada pertarungan yang tidak bisa dihentikan. Sekali kemudian dibuka Jamal Force untuk defensive tapi Ornod gak selamat. Tapi Lord berhasil didapatkan. Dan lihat bagaimana Dorea menjadi satu masalah besar bagi Bigetron Academy. Membuat dari Risa tidak berkutik sama-sama kehilangan dari para mid lanernya. Jujur padahal dari positioningnya Ornod tadi kurang enak banget terketahan sama Hilal tapi tetap dilanjutkan di tengah. LTC akan jadi satu sokongan damage lagi. Second kill. Oh, Ricky yang terlalu depan langsung bisa untuk dihantarkan nyawanya menuju base. Wah ini alot lawan alot ini dari tadi bro. Kita ngeliat bagaimana pergerakan dari Finn dijagain mulu dan bahkan lihat sakit banget. Satu kali basic attack yang datang dengan Starlio menghilangkan 2 bar HP dari Finn. Oke, Lord berjalan ke arah tengah. 4 melawan 5 kali ini. Menantikan datangnya Ornod yang punya high ground, yang punya teritori besar dari adanya Evader Ice Strike. Dan sekarang, Base Turret menjadi target operasi berikutnya di arah top lane. Oh, Evader Ice Strike mulai cepat dilakukan. Benar-benar teritori coba untuk dihantarkan supaya Bigetron Academy nggak bisa masuk ke dalam, lebih jauh ke dalam teman-teman Diton. Iya, dan bahkan kita ngeliat bagaimana Evader Ice Strike jadi kunci utama ya untuk ngejagain Finn supaya nggak terlalu offside juga gitu loh. Bahkan ini juga menjadi satu hal yang concern utama lah bagi Bigetron Academy karena semakin banyak talent yang mereka lepas atau hilang, jadi semakin kecil nggak sih posisi dari Marzi untuk jaga rumput gitu. Wah, Cel juga udah makin sakit lagi. Dari Iya. tadi Unleashed Beast-nya bikin SPSP lumayan setengah hilang. Dan targetnya ke arah Marzi. Marzi yang bakal coba untuk dipukul. Tapi di arah belakang ada satu Legend Sandstorm dari Finn untuk bisa menghindar. Damage dari Noria udah lumayan besar. Bahkan Ricky mulai hadir. Dengan Velek Racing yang dilakukan. Tapi Finn menjadi korban yang bersama dengan Finn juga. JLTC masih menjadi malapetaka bagi Bigetron Academy. Masih gak selamat. Walaupun Noria juga menjadi korban tapi triple kill mewarnai kembali Lukas meninggalkan luka bagi Bigetron Academy. Menyisakan Ricky seorang diri. Yes, dengan adanya 2 triple kill yang diamankan, apakah sendirian bisa lakukan defensive manuver karena Ricky mencoba untuk menghilangkan Ricky kali ini benar-benar bertahan sendirian, dipukuli rame-rame dan akhirnya Evader Ice Strike menutup itu semua. CLTC dan wipe out membuat dari Diton kali ini berkuasa di arah mid, di arah bottom lane, tapi wave minion mereka tidak begitu baik. Yes, kita bisa ngelihat bagaimana tadi untuk dari highlightnya ya, tipis-tipis dulu aja dan otomatis ini ngebuat teman-teman dari Diton mau nggak mau harus pulang terlebih dahulu. Mereka harus benar-benar nahan banget powernya mereka karena untuk sekarang mereka lagi owning banget dengan adanya 7.000 gold yang sedang dipegang. Ditambah lagi dengan 2 inhibitor yang sedang menghilang. Sudah dipastikan untuk Lord akan sangat kesulitan bagi teman-teman dari Bigetron Academy untuk mengambilnya. Wow, wipe out tapi belum menjamin untuk kemenangan. Mereka masih butuh lagi manajemen wave minion yang lebih baik dari Diton itu sendiri.
Tapi untuk teman-teman Big Hero Academy yang udah ke pressure, sejak mereka tadi untuk ngamanin di early game-nya, mereka harus cepat-cepat reset. Shaking Eagle, Zaman Force, lihat bagaimana Soldier dari Marzi gak bisa berkutik terlalu dalam. Rado walaupun ke game berkena volleyball, tapi akhirnya membuat dari teman-teman Big Hero Academy sulit untuk mundur. Minim kuantitas membuat dari Lord sekarang berhasil didapatkan oleh Diton. Sumpah ini damage dealt-nya dari Norea kayaknya udah tinggi banget sih. Bahkan untuk CLTZ ya bisa dibilang ketiga paling tinggi di game kali ini. Walaupun dari segi damage taken-nya besar banget, tapi 10 poin kill. Ini the true power of Lucas. Walaupun dia jadi tank juga bisa, damage juga bisa. Dan lihat bagaimana Teresa dilakukan. Tapi ada Raging Sandstorm untuk menahan itu semua. Dan lihat bagaimana Finn-nya. Satu pukulan terakhir dari Norea menumpaskan sosok dari Finn. Bahkan double kill diamankan dengan ada satu Chrono Dash. Yang membuat Riza menjadi korban kedua. Lord baru saja akan datang. Lord bakal dikawal. Pertukaran terhadap Rado tentu bukan hal yang signifikan bagi Big Hero Academy. Dan ini akan membuat celah yang cukup bagus bagi Diton. Apalagi dengan sisa tinggal Bruno, Hilda dan juga Daxia untuk menjaga frontline ini dia push terakhir. Zaman Force, Fedor Ice Strike, Finn dalam masalah, masih bisa mundur tapi Ricky terhambat di garis depan, Shaking Eagle terangkat 2 player sekaligus. Lihat posisi yang dilakukan oleh Norea begitu mematikan. Marzi gak selamat lagi dan lihat sosok dari minion-minion yang ada masih bisa untuk diklip dan masih belum dari Diton. Tapi ada satu wave lagi yang bisa menjadi ancaman. Nggak bisa. Susah ini dengan posisinya. Udah ada 4 player, apakah masih dipaksakan? Oke, Backside Unity. Ornot gak selamat dan Finn menjadi korban berikutnya. Fedor Ice Strike yang di copy. Lihat bagaimana Riza mencoba untuk cari di arah belakang. Tapi lihat sosok dari Norea. Free hit dan free hit. Unleash the Beast. Membuat dari Riza hampir saja menjadi korban selanjutnya di flickering ke arah depan. Norea mencari 1 poin kill kembali. Tapi kembali video berjalan di arah tengah Joji. Ya ini non-stop ya kita bisa bilang. Dan bahkan tetap dipaksakan Gio. Shaking Eagle. Mencoba untuk split. Grab ditunggangi. Dan lihat sosok dari Marzi gak bisa berkutik Norea. Begitu perkasa di game ini. Riza ya kali ini sendirian berdua bahkan. Tershutdown CLTZ-nya. Masih ada harapan. Harapan itu di Bigetron Academy. Diton dengan tekanan yang bisa dibilang cukup memaksakan dari tadi. Dengan posisi yang sebenarnya kurang efisien dan juga kurang memadai untuk melakukan endgame. Tetap mencoba untuk paksakan melakukan endgame. Namun pada akhirnya mereka masih bisa ditahan oleh teman-teman dari Big Hero Academy. Bahkan dicoba untuk dikembalikan. Walaupun kalau kita melihat dari itemnya 12.000 gold di tangan dari Harriet dengan full item ini sudah oke banget. Terus gold makanya ada di tangan dari seorang Bruno. Namun dia melakukan hal yang lebih lagi dengan adanya Malefic Gun ditambah lagi dengan full Berserker Fury dan Critical Power. Ini yang cukup berbahaya untuk frontlinernya. Tapi harus diingat, untuk di menit-menit seperti ini, Rado juga sudah mengamankan Blade Armor, Dominus Ice, dan adanya Curse Helmet. Ini yang siapapun kalau ditunggangin bakal bahaya banget oleh Rado. Dan apalagi kalau sampai pin yang kena pin kena, damage udah hilang dari Big Hero Academy. Itu dia, itu kenapa dari pin selalu bisa dijaga. Pin begitu sulit ditumbangkan. Oke, Diton memang makanin depan-depannya bisa secara efektif. Tapi as long as pin masih hidup, ini kayaknya bakal berat untuk Diton nih. Untuk bisa nge-endgame secepatnya. Walaupun tadi udah 3-5 minion loh jalan. Ya. Semuanya bisa di-clear. Worlding-nya berbahaya banget. Tapi Backside Unity coba untuk mengejar ke arah Rado. Lord yang mungkin sebentar lagi bakal ditahan. Lord menit 18 bakal menjadi Lord Evolve. Lord yang mungkin menjadi pancingan aja karena semua mata bakal menuju pada orang. Rado dalam masalah. Fedor Ice Strike. Tahan dengan ada satu Raging Sandstorm. Zaman Force kali ini lihat bagaimana Norea targeting ke arah mana. Rado gak kuat lagi menahan damage dari volleyball. Finn juga gak selamat dan sekarang Norea begitu berbahaya dan akhirnya teman-teman dari Big Hero Academy menyisakan Marzi sendirian. Team fight yang indah dari teman-teman Diton. Anak baru FDL memberikan jawaban atas kualitasnya. 2-0 menjadi jawaban dari sang anak baru. Jangan galak-galak sama anak baru, tapi ternyata anak barunya yang terlalu galak-galak. 2-0 dihasilkan dari match ketiga kita kali ini. Diton Esports menunjukkan kualitasnya sebagai anak baru. Jiwa segar, jiwa muda yang datang ke MDL di season ke-11. CLTZ tanpa adanya keraguan punya peran yang sangat berat untuk di game kali ini sebagai pertama leader. Dan juga bagaimana flow dari team fight dijalankan. Dari game pertama, aku perhatiin itu combo Shockwave Blast, CLTZ dan
Zaman Force Noria menjadi kunci di Ton Esports Clean Sweep Bigetron Academy di match ketiga hari ini. Jujur ya sih, gila. Zaman Force Chrono Dash-nya bener-bener on point terus-terusan. Dan memang di depan